Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda dengan NIM 1905947. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perilaku belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara guru dengan siswanya sendiri. Terdapat 10 prinsip belajar. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan artinya melibatkan siswa itu sendiri, apakah siswa itu sendiri sudah siap mengikuti pembelajaran dalam kelas ataukah belum. Yang kedua adalah prinsip motivasi, merupakan sebuah dorongan yang nantinya siswa itu harus bisa mempertahankan dan mengaturnya. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi ini cara pandang dari masing-masing siswa itu sendiri, sehingga siswa dapat melihat dunia dengan caranya sendiri. Yang keempat adalah prinsip tujuan. Prinsip tujuan ini merupakan sasaran yang harus dicapai oleh peserta didik dan harus bersifat jelas. Dan yang kelima adalah perbedaan individual. Nah, setiap guru ini harus melihat perbedaan dalam kelas dan menyikapinya dengan bijak. Yang keenam adalah transfer dan retensi. Belajar dikatakan bermanfaat itu apabila siswanya dapat menyimpan dan mengimplementasikan ilmu yang ia dapat dari gurunya tersebut. Yang ketujuh adalah kognitif. Kognitif ini mencangkup konsep, penemuan, dan pemecahan masalah, sehingga siswa akan melahirkan perilaku yang baru, tentunya yang positif. Nah, yang kedelapan adalah afektif. Afektif ini mencangkup dorongan, sikap, minat. Yang kesembilan adalah evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk menguji kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah psikomotor. Psikomotor ini bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya yang mencangkup aspek mental maupun dengan fisiknya. Sedangkan menurut Syah 2005, perilaku belajar adalah sikap yang dimunculkan oleh siswa dalam menanggapi ataupun merespon kegiatan pembelajaran dalam kelas, sehingga dapat dinilai siswa itu apakah antusias dan bertanggung jawab. Terdapat 9 prinsip perilaku belajar menurut Syah. Yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini hadir karena stimulus yang berulang. Kebiasaan ini dapat berupa kebiasaan yang baik ataupun kebiasaan yang buruk. Yang kedua adalah keterampilan. Kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf ataupun otot-otot yang lazimnya muncul dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, menggambar, dan berolahraga. Yang ketiga adalah pengamatan, yaitu proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan. Yang keempat adalah asosiasi dan daya ingat. Di sini terjadi rangsangan dan respon. Nah, di sini itu melibatkan pemahaman atas hasil belajar siswa. Yang kelima adalah rasional dan kritis. Di sini dianggap rasional dan kritis itu apabila siswa sudah mampu memecahkan permasalahannya itu sendiri. Yang keenam adalah sikap. Sikap ini yaitu penentuan apakah siswa akan bersikap baik ataupun buruk terhadap orang lain ataupun benda. Yang ketujuh adalah inhibisi. Inhibisi ini merupakan kesiapan siswa dalam mengubah perilakunya, misalnya dari yang buruk menjadi baik. Yang kedelapan adalah apresiasi. Apresiasi ini adalah pemberian penghargaan terhadap siswa. Yang kesembilan adalah tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif ini menyangkut keberagaman perasaan seperti senang, sedih, gembira, cemas, dan yang lainnya. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.